Halo rekan-rekan pionir, selamat datang kembali di saluran kita. Banyak dari kita membayangkan saat DEX dibuka sebagai sebuah ledakan besar, momen di mana harga tiba-tiba melambung tinggi, volume perdagangan membludak, dan perayaan terjadi di mana-mana. Namun, apakah itu kenyataannya? Ataukah itu hanya sekadar hype pasar? Hari ini, kita akan membedah sebuah riset mendalam berjudul, Apa yang terjadi pada hari pertama setelah DEX dibuka? Kita akan mengesampingkan spekulasi dan melihatnya dari sudut pandang sistem, kepatuhan, dan arsitektur likuiditas. Kita akan belajar mengapa hari pertama PIDEX sebenarnya bukanlah sebuah perayaan pasar, melainkan sebuah uji ketahanan atau stress test yang sangat krusial bagi masa depan finansial kita. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar saat gerbang operasional PI mulai diangkat. Apa yang terjadi pada hari pertama setelah DEX dibuka? Sudut pandang sistem, bukan hype. Ringkasan eksekutif. DEX dibuka sering dibayangkan sebagai satu momen ledakan tunggal. Kenyataannya, hari pertama, day one, dari sebuah DEX bukanlah tentang harga, volume, atau kegembiraan. Ini adalah tentang perilaku sistem dalam kondisi nyata. Artikel ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hari pertama setelah PIDEX dibuka, dari perspektif sistem, kepatuhan, dan arsitektur likuiditas, bukan spekulasi. Poin utama, hari pertama bukanlah peristiwa pasar. Ini adalah uji ketahanan, stress test. 1. Apa arti sebenarnya dari DEX dibuka? Saat PIDEX dibuka, itu tidak berarti perdagangan bebas penuh, likuiditas tanpa batas, penemuan harga global instan. Itu berarti gerbang operasional diangkat, komponen yang diaktifasi diizinkan untuk berinteraksi. Sistem memasuki fase keseimbangan, equilibrium, live pertamanya. Pembukaan DEX adalah transisi izin, bukan sebuah perayaan. 2. Apa yang terjadi pertama kali? Konektivitas, bukan kekacauan. Pada hari pertama, perubahan pertama yang terlihat bersifat teknis, bukan ekonomi. Smart contracts mulai dieksekusi dalam mode live. Entitas KYB yang telah diaktifasi mendapatkan kemampuan transaksional. Liquidity pools, kolam likuiditas, mulai dapat dipanggil calable. Jalur perutean, routing paths, divalidasi. Fase ini berlangsung tenang, terkendali, dan dipantau. 3. Penyedia likuiditas bergerak lebih dulu, bukan retail. Berlawanan dengan kepercayaan populer, pengguna retail bukanlah penggerak pertama. Peserta pertama adalah entitas yang disetujui KYB. Penyedia likuiditas institusional. DEX ekosistem dengan peran yang telah ditentukan. Fungsi mereka adalah stabilitas, bukan spekulasi. 4. Mengapa volume diperkirakan rendah pada awalnya? Volume awal yang rendah bukanlah sinyal kegagalan. Itu disengaja. Alasannya, likuiditas dilakukan secara bertahap, bukan digelontorkan sekaligus. Pools diuji di bawah beban kecil. Perilaku slip pagi diamati. Vektor serangan dipantau. Sistem yang sehat meningkat secara perlahan. 5. Hari pertama adalah tentang penemuan harga, bukan pernyataan harga. Tidak ada harga resmi pada hari pertama. Yang terjadi justru harga relatif muncul di dalam kolam, pools. Spread, selisih harga, melebar. Volatilitas diperkirakan terjadi. Data dikumpulkan, bukan dipromosikan. Penemuan harga, price discovery, adalah sebuah proses, bukan sebuah pengumuman. 6. Mengapa sistem lebih banyak mengamati daripada bertindak? Pada hari pertama, perilaku P-Core Team sengaja dibuat minimal. Mereka mengamati pola transaksi, perilaku likuiditas yang tidak normal, masalah latensi, pola kesalahan pengguna, pemicu kepatuhan, compliance. Intervensi hanya terjadi jika sistem terancam. 7. Mengapa fitur mungkin tetap terbatas sebagian? Bahkan setelah DEX dibuka, beberapa elemen UI mungkin tetap dibatasi. Pasangan dagang, pairs, tertentu mungkin belum tersedia. Jalur penarikan, withdrawal, mungkin tetap tertutup. Ini bukan keraguan-raguan. Ini adalah kontrol paparan yang progresif. 8. Apa yang tidak terjadi pada hari pertama?
Mari kita bersikap presisi. Hari pertama bukan saat di mana Pi terbang ke bulan, goes to the moon. Semua bursa dibuka secara serentak. Ban mulai melakukan perdagangan massal. Volatilitas menghilang. Narasi divalidasi. Ekspektasi tersebut termasuk dalam siklus hype, bukan peluncuran sistem. 9. Mengapa hari pertama tidak dapat dibatalkan? Irreversible. Begitu DEX dibuka, sistem menjadi dapat diamati secara eksternal. Perilaku dicatat secara on-chain. Risiko reputasi menjadi nyata. Pembatalan, rollback, menjadi sangat mahal. Itulah sebabnya hari pertama dirancang secara konservatif. 10. Bagaimana ini sesuai dengan strategi jangka panjang Pi? Urutan langkah Pi sangat jelas. 1. Kepatuhan, compliance, terlebih dahulu. 2. Aktivasi kedua. 3. Pembukaan operasional ketiga. 4. Skala likuiditas terakhir. Hari pertama berada di langkah ketiga, bukan langkah keempat. 11. Mengapa hari pertama yang lambat adalah pertanda baik? Hari pertama yang tenang menunjukkan tata kelola yang matang, kontrol likuiditas yang disiplin, kesiapan institusional, pemikiran jangka panjang. Hari pertama yang cepat biasanya dimiliki oleh sistem yang akan runtuh kemudian. 12. Metrik paling penting pada hari pertama. Bukan harga. Bukan volume. Metrik utamanya adalah apakah sistem berperilaku sesuai rancangan dalam kondisi nyata? Jika ya, maka hari kedua menjadi mungkin untuk dilaksanakan. 13. Hari pertama adalah fondasi, bukan garis finish. Tidak ada sistem keuangan serius yang mencapai puncaknya pada hari pertama. Hari pertama ada agar. Hari ke-30 stabil. Hari ke-90 dapat diprediksi. Tahun pertama dapat bertahan hidup. 14. Pengingat sistem terakhir. Pasar lebih sering menghargai kesabaran daripada kecepatan. Sistem hampir selalu menghargai disiplin. Pi sedang membangun sebuah sistem, bukan mengejar sebuah momen sesaat. Kesimpulan. Hari pertama setelah DEX dibuka bukanlah tentang kegembiraan. Ini adalah tentang verifikasi, penahanan diri, observasi, dan pembangunan kepercayaan. Mereka yang mencari kembang api mungkin akan kecewa. Mereka yang membangun infrastruktur akan mengenali rancangannya. Jadi, apa kesimpulan besar kita hari ini? Hari pertama setelah DEX dibuka bukanlah tentang kembang api atau harga yang terbang ke bulan. Hari itu adalah tentang verifikasi, penahanan diri, observasi, dan pembangunan kepercayaan. Jika Anda melihat pergerakan yang lambat dan tenang, jangan kecewa. Justru itulah tanda bahwa tata kelola sistem berjalan dengan matang dan disiplin. Ingatlah satu aturan emas sistem ini, pasar menghargai kesabaran, tetapi sistem menghargai disiplin. Pi Network sedang membangun fondasi agar hari ke-30 stabil, hari ke-90 dapat diprediksi, dan tahun-tahun berikutnya kita semua bisa bertahan dan berkembang. Kita tidak sedang mengejar momen sesaat, kita sedang membangun masa depan ekonomi digital yang permanen. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda lebih memilih pembukaan yang cepat namun rapuh, atau lambat namun kokoh, seperti desain Pi ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal edukasi penting lainnya mengenai ekosistem Pi Network. Saya Akhtar Haidar, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam pionir.